Hasil pertandingan AS Roma versus Feyenoord. UEFA Conference League mendapatkan pemenang perdananya pada Kamis dini hari. Partai final yang digelar di Air Albania Stadium berhasil dimenangkan oleh AS Roma dengan skor tipis 1-0. Laga puncak itu mempertemukan Giallorossi dengan wakil Belanda yaitu Feyenoord. Pertandingan berlangsung sangat sengit sejak menit awal, di mana Roma tampak lebih dominan di babak pertama. Pada menit ke-32, Giallorossi mencetak gol lewat aksi dari Nicolo Zaniolo. Pemain berumur 22 tahun tersebut menunjukkan reaksi yang cepat setelah menerima umpan dari Gianluca Mancini untuk membawa Roma unggul. Feyenoord melancarkan serangan yang gila-gilaan selama babak kedua. Beberapa kali upaya Okun Kokum nyaris membuat skor berubah menjadi imbang. Sayang Rui Patricio terlalu tangguh untuk ditaklukkan pemain-pemain oleh Feyenoord. Pemilik baru Chelsea akan beri tackle dana belanja 200 juta pound sterling. Chelsea merana dalam beberapa bulan belakangan ini. Pasalnya pergerakan mereka menjadi terbatas dalam berbagai hal. Sebut saja untuk berjual beli pemain, lalu mereka juga tak bisa menegosiasikan kontrak baru dengan para pemainnya. Masih ada sejumlah hal yang tak bisa mereka lakukan. Hal ini merupakan imbas dibekukannya aset pemilik klub yaitu Roman Abramovich oleh pemerintah Inggris. Kini ada kabar bagus lainnya bagi Chelsea dan para penggemarnya. Rumornya Todd Boehly akan langsung memberikan dana belanja melimpah bagi Thomas Tuchel. Kabarnya Tuchel akan diberi dana mencapai 200 juta pound sterling pada bursa transfer musim panas nanti. Akan tetapi dana tersebut tak sepenuhnya berasal dari kantong Boehly. Chelsea akan mendapatkan sebagian dananya dari penjualan pemain. Tuchel sendiri memang akan sangat perlu dana belanja yang melimpah, sebab Chelsea akan butuh membeli bek yang baru. Pasalnya Antonio Rudiger bakal cabut, ada kemungkinan Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso, dan Andreas Christensen juga akan mengikuti jejak bek Jerman tersebut. Bayern Munchen patok tinggi harga Robert Lewandowski. Langkah Barcelona untuk mendaratkan Robert Lewandowski kembali menemui kendala. Bayern Munchen selaku pemilik sang striker dilaporkan membandrol sang bomber dengan harga yang sangat tinggi. Lewandowski ramai dikabarkan akan cabut dari Bayern Munchen di musim panas nanti. Ini disebabkan ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Bayern yang habis di tahun 2023. Barcelona disebut-sebut jadi tim terdepan yang menginginkan jasa dari Lewandowski. Mereka ingin Lewandowski menjadi ujung tombak mereka yang baru di musim depan. Marca mengklaim bahwa Barcelona bakal kesulitan untuk merekrut jasa Lewandowski karena Bayern Munchen membandrol sang pemain dengan harga yang kelewat tinggi. Menurut laporan tersebut, Bayern Munchen siap berpisah dengan Lewandowski, namun mereka tidak mau melepaskannya dengan harga yang murah. Mereka menilai sulit untuk mencari striker yang sepadan dengan sang striker. Jadi mereka perlu keluar uang banyak untuk membeli striker di musim panas nanti. Itulah mengapa Lewandowski dibanderol sekitar 50 juta euro. Kendati kontraknya hanya tersisa 1 tahun dan usianya kini mencapai angka 34 tahun. Imbas perpanjang Kylian Mbappe, PSG persilahkan Neymar angkat kaki. Paris Saint-Germain tidak akan menghalang-halangi Neymar untuk pergi musim panas ini jika ada tawaran yang cocok untuk sang penyerang. Pemain internasional Brazil tersebut menandatangani kontrak baru di Parc des Princes tahun lalu yang mengikatnya dengan juara Prancis hingga 2025. Akan tetapi ia terus dikaitkan dengan kepindahannya dari Paris musim panas ini setelah musim 2021-2022 yang bergejolak. Dilansir dari Goal dapat mengonfirmasi bahwa PSG akan terbuka untuk tawaran yang sesuai dengan harga Neymar saat bursa transfer dibuka kembali. Manajemen klub merasa bahwa pemain berusia 30 tahun tersebut telah menurun sejak kedatangan pertamanya di Paris. Dan selain itu juga perjuangannya untuk sembuh dari cedera, sikapnya juga yang dipertanyakan. Keputusan Mbappe untuk menolak pindah ke Real Madrid dan memperpanjang kontraknya di PSG juga dapat memengaruhi masa depan dari Neymar di klub.
Kedua bintang itu semakin menjauh dalam beberapa tahun terakhir dan Mbappe tidak akan sedih melihat situasi rekan satu timnya itu dengan pendapatannya telah diterima oleh pejabat Les Parisiens. Eddie Nketiah bersedia perpanjang kontrak. Lini depan menjadi sektor yang harus diperhatikan Arsenal di bursa transfer musim panas. Sebelumnya mereka diharuskan mencari dua penyerang baru karena Alexander Lacazette dan Eddie Nketiah berada di ambang pintu keluar. Keduanya diikat kontrak yang berlaku sampai akhir bulan Juni tahun ini. Dan sebenarnya Lacazette dan Nketiah sudah boleh berbincang dengan klub lain dan bahkan mengikat prakontrak karena regulasi Bosman ruling. Ditambah lagi Arsenal sudah ditinggal oleh Pierre-Emerick Aubameyang. Pemain berkebangsaan Gabon tersebut memilih hengkang ke Barcelona dengan memutus kontraknya bersama Arsenal pada bulan Februari lalu. Beban Arsenal dalam mencari penyerang baru di bursa transfer musim panas ini bisa berkurang. Sebab menurut laporan dari jurnalis asal Italia yaitu Fabrizio Romano, Eddie Nketiah bersedia memperpanjang kontraknya di Arsenal. Menurut laporan David Osen dari The Athletic, kontrak yang ditawarkan oleh Arsenal kepada Nketiah berdurasi panjang. Bisa sampai 5 tahun, namun perlu dicatat keduanya belum mencapai kesepakatan penuh soal kontrak baru tersebut. Mohamed Salah akan tetap bersama Liverpool musim 2022-2023. Mohamed Salah hanya memiliki 12 bulan tersisa di kontraknya saat ini bersama Liverpool dan sampai detik ini belum juga menandatangani perpanjangan kontrak. Dengan adanya kekhawatiran kalau Mohamed Salah tidak akan memperpanjang kontraknya, Liverpool kemungkinan memiliki opsi penjualan pada musim panas 2022. Real Madrid dan Barcelona jadi tim paling depan untuk mendapatkan jasa bintang Mesir tersebut. Mo Salah ditanya apakah kemenangan di final Liga Champions melawan Real Madrid pada Sabtu akan membantu meyakinkannya untuk tetap tinggal. Mohamed Salah pun menjawab, ia tidak sedang memikirkan kontraknya saat ini. Ia pun merasa tidak egois. Ia hanya fokus pada tim yang hanya ingin menjuarai Liga Champions. Dan ia pun berkata ia ingin tinggal musim depan nanti. Pasalnya ia akan bertahan musim depan dan melihat setelah itu. Bayern Munchen resmi kalahkan Barcelona dalam perburuan Mazraoui. Raksasa Bundesliga yakni Bayern Munchen resmi memperkenalkan Noussair Mazraoui sebagai rekrutan baru mereka pada musim panas 2022 ini. Mazraoui tampil cukup apik bersama Ajax Amsterdam sejak promosi ke tim senior pada tahun 2018. Pemain asal Maroko itu kemudian menarik perhatian Barcelona. Tapi kini Barca harus gigit jari. Pasalnya Mazraoui kini malah bergabung dengan Bayern Munchen. Di Bayern Munchen, Noussair Mazraoui menekan kontrak berdurasi 4 tahun. Ia akan pindah ke klub Bavaria itu secara resmi dari Ajax Amsterdam setelah kontraknya di Johan Cruyff Arena berakhir pada akhir Juni mendatang. Noussair Mazraoui mengungkapkan apa alasannya gabung ke Bayern Munchen. Ia tertarik membela Bayern karena klub itu punya prospek cerah memenangkan banyak gelar juara. Hector Bellerin ogah balik ke Arsenal. Hector Bellerin menegaskan keinginannya untuk bertahan di klub La Liga Real Betis ketimbang harus balik ke Arsenal musim depan. Bellerin berstatus pinjaman di Betis. Ia menikmati musim yang sukses bersama skuad arahan Manuel Pellegrini. Fullback berusia 27 tahun itu membantu Betis menjuarai Copa del Rey dan finish di urutan kelima yang sekaligus rekor terbaik klub sejak musim 2004-2005. Bellerin didatangkan Arsenal dari Barcelona pada 2013 silam. Pemilik 4 caps di timnas Spanyol itu kini telah mengisyaratkan hengkang meski masih terikat kontrak hingga Juni 2023 alias akhir musim depan. Skenario yang paling memungkinkan adalah Bellerin bertahan di Betis semusim lagi sebagai pinjaman sebelum status bebas transfer dan dikontrak permanen oleh Los Blancos.
Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.